Oke, jadi di sini kita bakalan coba nerapin settingan baru dari Word untuk bisa menambahkan bab dan sebab secara otomatis berdasarkan numberingnya. Jadi pertama kita buka dulu file Word-nya, kita buka dulu. Oke, seperti biasa ya, yang kita ketahui kalau di makalah itu ada mungkin kata pengantar, isi, daftar gambar, tabel, daftar skema. Oke, terus pendahuluan, ada isinya latar belakang, ada juga rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ada pembahasan, ada penutup, ada kesimpulan, dan syarat. Oke, pembahasannya mungkin definisi, kan? Etiologi, patofisiologi, dan manifestasi klinis. Oke, kita harus seperti itu. Oke, di sini ada banyak ya, bakal jadi bab dan sub-sub babnya. Jadi sebelum itu kita bakal ngalamin dulu nih. Ada heading 1, heading 2, heading 3, dan ini semua sudah pakai numbering otomatis. Ya, semuanya udah pakai numbering otomatis. Jadi pertama untuk kita biarkan, atau mungkin jika kita buka file baru, 3 style heading ini masih ada di uh, laptop teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu memakai file yang sama terus-menerus, tapi kalau buka file baru pun 3 style ini tetap ada gitu, seperti itu ya. Jadi caranya kita klik kanan di heading 1, ini untuk heading 1 dan sampai heading 3 pelaksanaan sama ya untuk menetapkan agar terus ada. Kita klik kanan, kita pilih modify, kita pilih new document based on this template. Kita gini kan, kita pilih OK. Begitu juga dengan heading 2. Oke. Terus sudah menggunakan style heading 1, heading 2, heading 3 yang kita tetapkan di laptop kita dan bakalan ada terus jika kita buka file Word. Ada satu lagi template yang bisa kita tetapkan, yaitu normal. Jadi di sini ya kita ketahui ya bahwa untuk di keperawatan itu jenis fontnya Times Roman, ukurannya 12, spacing lainnya itu 1,5. Jikalau yang berbeda itu hanya di tabel, karena di tabel itu fontnya 11 dan spacing lainnya itu 1. Oke, kita pilih modify aja, kita pilih modify seperti biasa. Oke. Jadi jikalau teman-teman buka file baru, file itu akan tetap ada. Ini kita contohkan sedikit ya. Kita contohkan, ini dia ada lagi ya. Sudah ganti file, dokumen 2 dan style normal, heading 1, heading 2, 3 nya masih ada. Kita close lagi. Nih, ada banyak nih poin bab dan poin subbab yang bakalan ada nanti di makalah atau mungkin di skripsi atau mungkin di proposal kita. Jadi untuk di pertama nih, langsung aja ke pendahuluan. Kita letak dulu kursor kita ke pendahuluan, tak perlu di blok, kita letakkan aja dimanapun, mau di antara hurufnya, mau di ujung sini, mau di awal sini, bebas. Yang penting di barisan itu, karena satu ini sudah satu paragraf hitungan, walaupun belum terdiri dari beberapa kalimat. Begitu sistem di Word. Kita pindahkan kursor ke sini, terus kita klik heading 1. Kita klik heading 1. Oke, setelah diklik heading 1, kita pindahkan kursor kita ke antara satu Romawi dan kata pendahuluan. Pastikan di antara satu Romawi dan pendahuluan tidak ada spasi. Karena jika ada spasi, kemungkinan nanti akan bertambah jaraknya saat di daftar isi. Terus setelah kursornya kita letakkan di antara satu Romawi dan kata pendahuluan, kita tekan shift enter, kita tekan dulu shift kemudian enter. Nah, untuk memberikan eh, bagian seperti itu. Jadi bab satunya di atas, pendahuluannya di bawah. Jikalau kita pakai enter saja, tuh
dia bakalan ngasih numbering baru dari babnya, jadi bab 2 dia. Nah, seperti itu. Jadi kita save enter kan. Nah, jadi dia bakalan runtut. Jadi kalau kita tengok di outline-nya, dia satu ya, dia sama. Oke, sama halnya ini bab 1 ya, ini bab 2, ini bab 3. Ini kita enter juga. Kita enter juga. Oke. Oke, tadi di beberapa bab itu ada isinya ya. Ada 1.1, 2.1, 2.3.1 ya. Jadi ini bakalan juga ikut otomatis nih, kita pilih home. Nih, ada heading 2 namanya. Ini di sini heading 2 kita blok aja. Kita blok aja, mau satu pun boleh sebenarnya. Kita letak kursornya, kita tekan heading 2. Ini sudah ada ya. Jadi teman-teman, boleh di blok langsung ya, boleh di blok kayak gini, boleh cukup satu aja, ditekan heading 2 nya. Jadi kalau klik satu ini bisa kita tekan Ctrl Shift C, atau mungkin kalau di beberapa laptop itu Alt Ctrl C ya, tombol alternatif Ctrl sama C dengan bersamaan. Itu untuk mengcopy format dari baris yang kita mau tiru gitu. Ini kalau saya contohkan, ini baris pertamanya sudah jadi heading 2 ya. Terus kita tekan Ctrl Shift C, karena kebetulan dia untuk saya Ctrl Shift C. Kita Ctrl Shift C, kita blok saja. Kita tak perlu kesini lagi, tapi kita cukup tekan Ctrl Shift V. Nah, ya sudah ada ya. Tapi kalau blok pun boleh juga seperti biasanya, yang mana ya mana kenyamanan teman-teman lah untuk preferensinya gitu kan. Nah, seperti itu. Dan ini untuk bab 2-nya sama juga bakalan ikut. Nih, heading 2, 2.1, dan ini bab 3 bakalan 3.1. Nah, itu semuanya otomatis. Nah, untuk penggunaan bab 3 atau mungkin salah sub 3 ya. Seperti biasa, tujuan tulisan ini ada yang namanya tujuan umum dan tujuan khusus. Oke. Terus pertama kita blok, kita pilih heading 3. Kita jorokkan ya ke dalam, kita agak masuk ke dalam karena memang seperti itu di FKP. Kita letak seperti ini. Oke, sudah ya. Jadi itu otomatis mau sampai berapa pun bisa, mau sampai berapa pun bisa, masih bisa. Dan kita mungkin untuk di babnya sudah selesai ya. Untuk di babnya sudah cukup. Oke, mungkin sudah cukup ya. Terus kita masuk ke judul halaman yang tidak menggunakan bab, kayak kata pengantar dan sebagainya, atau mungkin nanti lampiran tidak perlu juga gitu kan, daftar lampiran juga ada mungkin. Kita buat aja daftar lampiran, kita buat aja. Kita tetap pakai style heading satunya. Nah, kita tekan, tapi karena ini tidak menggunakan bab satu dan sebagainya, yang mana nanti itu mempengaruhi numbering dari bab-bab selanjutnya. Jadi setelah kita kasih heading 1, kita tekan ini untuk menghilangkan. Nampak ya, saya ulang-ulangi, hilang dia. Terus karena ini belum tengah dari halaman nih, masih nampak ya, belum tengah nih. Kita pilih ke layout, kita pilih ini, kita pilih notes. Oke, dia sudah di tengah. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di outline-nya itu sudah seperti ini, sudah ada subbab, bab-bab, subbab dan sebagainya. Dan ini deskripsi juga bisa, untuk proposal juga bisa, karena ini masih based dari makalah ya, jadi poin-poinnya hanya segini. Dan memang kalau di makalah pun tidak ada tujuan umum dan tujuan khusus juga gitu. Oke, lanjut kita ke ngasih referensinya, tapi sebelum itu kita bakalan pindahkan ini ke satu halaman. Oke, kita Ctrl Enter aja, terus kita Ctrl Enter juga, Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Nah, oke sudah ya. Jadi kalau tengok dari jauh tampilannya kayak gini.
Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita masukkan referensinya. Referensi seperti biasa ya, mungkin teman-teman bakalan ngeragu nih, dia referensinya bisa atau enggak nih gitu kan. Kita buka aja referensi seperti biasa. Ya, karena saya juga belum nyeting referensi otomatis gimana caranya. Nggak tahu juga sih lebih tepatnya. Terus pilih table of contents, pilih automatic table. Oke, sudah ada ya, sama persis sekali. Oke, tapi kita rapikan sedikit ya referensi kita. Kita rapikan sedikit aja. Rapikan. Pilih headingnya, pilih spacing line-nya itu spacing line 1. Oke, boleh 1,5 juga, 1,15. Kalau 1,5 terlalu jauh. Oke, seperti itu. Nah, jadi sudah apa namanya, sudah otomatis dan teman-teman tidak akan terbuang lagi gitu. Ini sudah ya, dia tidak akan terubah juga. Oke, seperti itu mungkin dari saya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya.